Oke, ibadah hari ini dipimpin oleh Filia. Aku serahin ke Filia. Boleh? Oke. Shalom saudara, shalom semuanya, shalom. Shalom. Puji Tuhan kita berkumpul lagi pada ibadah fellowship kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah fellowship kita, mari sama-sama kita mau angkat satu penyembahan, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekeliling ada di luar kemampuanku, ku berdiri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa merubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mana air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa merubah segala sesuatu. Amin saudara. Mari sama-sama kita mengangkat penyembahan dari Allah. Karena kita percaya setiap doa permintaan yang kita sampaikan ke Tuhan dengan baik, maka semuanya akan berubah sesuai dengan rencana. Mari sama-sama kita mengangkat penyembahan dari Allah saat keadaan sekeliling. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, tiada yang mustahil di matamu, sebab doa merubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
seperti mata air tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Ku yakin doa mengubah Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, semua perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu, Bapa Tuhan. Ku percaya. Mari sama-sama saudara kita menyanyikan lagu ini. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ku yakin doa mengubah sesuatu. Haleluya Bapa. Ku yakin doa sesuatu Tuhan. Ku percaya Bapa. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau yang bantu kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan benar ya Bapa. Tiap doa yang lahir dari iman Bapa, kami percaya Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan setiap dari kami Tuhan. Ketika kami berdoa sungguh-sungguh dengan Engkau ya Bapa. Ketika setiap permintaan kami sampaikan kepadamu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Maka kami percaya Tuhan Yesus tidak mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau menjadikan semuanya nyata Bapa. Engkau menjadikan kami Bapa jadi nyata Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus setiap doa-doa yang kami panjatkan ya Bapa, bisa selalu ya Bapa Engkau dengar ya Bapa. Dan hanya Engkau ya Bapa yang mampu Bapa untuk menjawab semua doa dan permintaan kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami ingin berdoa ya Bapa untuk ibadah fellowship kami Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau berkati kami Tuhan Yesus yang berada dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, di fase apapun yang kami gunakan Tuhan, yang berkati kami sepanjang malam ini Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami Tuhan bisa mengikuti ibadah Tuhan Yesus sampai dengan akhir nanti Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin berhalang untuk hadir ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk mereka, Engkau berikan perlindungan bagi mereka Tuhan Yesus. Kiranya Bapa dengan kesempatan Tuhan, mereka bisa berkumpul lagi bersama, memuji Engkau bersama dengan kami ya Bapa. Tuhan,
Kini kami siap ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, kita sudah menyembah nama Dia. Sekarang kita mau angkat pujian bagi Dia. Bersorak-sorai kita pada malam hari ini, saudara, kita mau angkat pujian bagi Dia. Allah sanggup. Karena kita percaya apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga kita. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan, maka Allah sanggup untuk melakukannya. Amin. Kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab apa? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin, saudara. Kita mengangkat pujian dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab apa? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi nyanyikan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kita sudah menyembah dan memuji Dia. Sekarang saya akan membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang ingin bersaksi, menceritakan kisah kasih Tuhan pada malam hari ini. Saya persilahkan. Ada yang ingin bersaksi? Yang Ya. Shalom. Shalom, Bu Mary. Iya.
Filia janjiannya bajunya ya, Mam Johan ya. Kuning-kuning. Sama Ami juga. Ya, shalom Iya. semuanya. Ya, puji nama Tuhan ya. Hari ini semuanya dalam sehat selalu, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya ingin mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Memang hal kecil ya, tapi kalau nggak dikerjain jadi hal besar gitu. Ya, hari ini memang ya pengennya saya istirahat gitu full karena memang lagi nggak fit gitu ya badannya. Dan tadi juga saya udah mau cuci baju apa enggak gitu, males-malesan. Akhirnya ya saya cuci juga, udah siang juga sih. Terus pada saat habis nyuci ya ada seragamnya Verlin kan. Saya tahunya Verlin pakai baju pramuka itu hari Rabu ya. Jadi pas ya puji nama Tuhan saya hari ini akhirnya mencuci baju dan ada gunanya juga saya mencuci baju hari ini. Tuhan kasih semangat. Dan pas Verlin pulang, Verlin bilang, besok aku pakai baju pramuka, kata dia. Dia bilang, puji nama Tuhan, saya bilang, saya cuci baju pramuka hari ini. Dan ya, puji nama Tuhan juga hari ini karena jemurnya di Bekasi ya. Jadi panasnya luar biasa. Masih bisa kering hari ini juga saat jemur. Dan selesai juga bajunya bisa dipakai besok buat Verlin sekolah. Itulah kebesaran Tuhan, hal kecil aja Tuhan pelihara ya. Gimana hal besar kita harus terus maju di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan tahu apapun yang kita perlukan, apapun yang kita pergumulkan, dan kita butuhkan juga Tuhan pasti sediakan dan Tuhan pasti selesaikan pada waktunya. Semuanya akan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Ya, itu aja kesaksian saya. Saya bersyukur bisa melakukan hal kecil yang dapat berguna ya untuk Verlin khususnya. Dan saya juga puji Tuhan cucian juga jadi selesai akhirnya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji Tuhan. Hal kecil, tapi hal kecil aja Tuhan perhatikan ya, apalagi hal besar Tuhan pasti akan selalu membantu kita. Amin. Terima kasih Bu Mary atas kesaksiannya. Mungkin saya buka satu ruang kesaksian lagi. Mungkin ada yang ingin saksi pada malam hari ini. Ya, saya aja deh. Oke Pak Darman. Karena semuanya pada diam-diam ya. Kita bersyukur. Harusnya Pak Yongki nih yang bersaksi harusnya. Bersyukur ya, kita puji Tuhan minggu kemarin ya. Ibadah perdana dapat terlaksana dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Kemarin juga sebetulnya istri saya hampir nggak bisa ke sana. Tapi bersyukur anak saya Fani rupa kata ada kerja kelompok jadi bisa ditinggal. Jadi akhirnya kami bisa berangkat. Itu semua bukan kebetulan tapi memang Tuhan tuh mengasihi kita. Kita harus percaya dengan iman dan sungguh. Kita harus terus melayani Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita apapun keadaannya. Walaupun pas pulangnya hujan tapi kita bersyukur lah Tuhan tuh mengasihi kita juga. Jadi nggak kepanasan walaupun di gereja udah kena AC pulang basah kuyup ya enggak apa-apa. Tuhan tuh baik ya, intinya sampai sekarang kita sehat walaupun ibarat kita kena panas terus kena hujan ya kita sehat. Tuhan ya, Tuhan tuh baik, kita percaya itu. Apapun permasalahan kita harus bersandar pada Tuhan, tidak usah kita ragu-ragu, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap acara ibadah kita dapat berjalan dengan baik, semua dapat dikoordinir dengan baik, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan.
Demikian kesaksian saya, yang lainnya silakan lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kepada Pak Darman atas kesaksiannya. Ya, puji Tuhan banget ya, kemarin kita sudah bisa menjalankan ibadah raya onsite pertama kita, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Dan semoga kedepannya bisa lebih seru lagi, bisa lebih ramai lagi kita ibadah onsite, amin. Ya, baiklah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 19.57, kita akan mau masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita mau angkat satu penyembahan, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, terjadi saat datang di altarnya. Amin, saudara. Bila hati kita terasa berat, hanya satu tujuan kita, Tuhan Yesus. Kita percaya Dia mampu memikul beban kita, saudara. Jangan ragu untuk berbicara kepada-Nya. Mari sama-sama kita meresapi lagu ini dari awal. Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, oh ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, satu
Oh, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Saya serahkan kepada hambanya. Sujud di altarnya, ku bawa hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, saat datang di altarnya, saat datang di altarnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, di saat kami mempunyai beban berat ya Tuhan, kami tidak akan mencari kemana-mana ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, karena di dalam hadirat-Mu ada kepastian, ada jaminannya Tuhan, sehingga Engkau yang akan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, inilah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu sujud di dalam altar-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu pegang mereka satu persatu, keluarga lepas keluarga ya Tuhan, apapun problemanya, apapun pergumulannya ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya ya Tuhan, sehingga mereka akan menjadi pemenang-pemenangnya ya Tuhan bersama Engkau, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu terus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Berfirman-Lah pada malam hari ini ya Tuhan, ajarkan kami semua agar kami dapat mengerti akan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita semua bersukacita ya. Inilah bedanya kalau anak-anak Tuhan ya, walaupun dalam situasi apapun juga, ya kita selalu bersukacita, saudara ya. Inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya, saudara. Walaupun memang masalah sih ya pasti ada, saudara ya. Semua keluarga, semua orang yang masih hidup pasti itu masalah demi masalah. Baik itu masalah dengan keluarga, baik itu masalah dengan mertua, baik itu masalah dengan orang tua ya, atau dengan masalah dengan anak-anak. Itu pasti ada, saudara ya. Cuman ini yang kita membedakannya, menyikapinya. Bersikap bagaimana kalau seandainya kita menghadapi masalah tersebut, saudara ya. Ini yang membedakan ya. Itu sehingga apa? Kalau seandainya kita berbeda dengan yang lain, kita akan menerima upah, kita akan menerima berkat-berkatnya dari Tuhan, sehingga kitalah yang disebut pemenang-pemenangnya bersama Tuhan Yesus, saudara ya. Amin.
Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita ya sama-sama kita belajar, saudara ya. Saya pun belajar ya tentang firman Tuhan, tentang isi hati Tuhan, supaya kita dapat mengerti, saudara ya. Nanti kalau seandainya saudara mau mengulang atau apa, ya saudara bisa baca-baca lagi ya firman Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan perjalanan Musa, saudara ya. Perjalanan Musa yang akan menuju ke tanah Kanaan, saudara. Di mana pada waktu itu ya kita sudah tahu ya bangsa Israel berada di tanah Horeb ya. Tetapi mereka melakukan menyakitkan hati Tuhan ya. Yang sebagian mungkin kalau seandainya mengikuti mungkin sudah tahu ya. Nah, kita akan melanjutkan saudara ya. Ini di Keluaran 33 saudara, ayatnya yang ke-20. Mungkin ini sesi yang terakhir atau sesi yang kelima saudara ya. Ya kita pelan-pelan supaya ya kita sambil ya bacalah Alkitab ya. Walaupun ya kita ya mungkin seminggu sekali atau apa ya, tapi tetap kita baca firman Tuhan. Tapi kalau bisa saudara tiap hari baca ya firman Tuhan. Baik, Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Ya, ini sungguh luar biasa perjalanan Musa ya. Nah, ini Tuhan yang berkata, saudara ya. Lagi firman-Nya ayat 20 ya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ayat 21 ya, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat ya. Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya. Kita balik lagi ke ayat 20 ya. Di sini firman Tuhan mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ya, jadi pada saat firman ini disampaikan, Tuhan berkata, ya, hanya suaranya ya. Hanya suaranya. Karena kenapa? Tuhan sudah memberitahukan engkau tidak tahan memandang wajahku. Artinya apa? Apabila Musa melihat wajah Tuhan, itu akan mati atau binasa ya. Sebab kenapa saudara? Karena antara kekudusan Allah dan ketidaklayakan manusia itu terjadi ada jurang, saudara ya. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, ya, itu ada pemisahan, ya, pemisahan yang dimana manusia itu sudah tidak bisa melihat kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa ya Allah berbicara kepada Musa, hanya berbicara, saudara ya. Ini pun saya baru dapat ayat ini ya, saya baru mengerti, saudara ya. Ternyata nabi-nabi zaman dahulu itu kalau seandainya berbicara dengan Tuhan, itu hanya Tuhan berbicara, saudara, tidak menampakkan wajahnya, karena wajah Tuhan itu penuh dengan sinar kemuliaan. Ya, di sini dikatakan kalau seandainya manusia itu melihat wajah Tuhan, nah itu bisa binasa, saudara ya. Karena kenapa? Kekudusan Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Nah, kenapa kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus, saudara ya, saat ini? Karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Jadi
Supaya kenapa? Supaya kita bisa berbicara kepada Allah. Kalau zaman dulu kita tidak bisa, saudara. Kita harus ada perantara, yaitu yang namanya imam atau nabi. Ya, di dalam perjanjian lama itu kalau seandainya saudara mempunyai dosa, meminta pengampunan dosa, ya, itu harus melalui nabi. Nabi itu yang akan menilai persembahan saudara itu layak atau tidak. Ya, nah kalau seandainya tidak layak, itu saudara akan ditolak oleh nabi tersebut dan itu ada ketentuan-ketentuannya. Saudara harus bawa apa? Yang mungkin kalau seandainya orang kaya harus membawa apa, lalu orang yang nggak punya itu harus bawa apa, saudara? Zaman dulu begitu, ya. Dan itu dibawa ke imam, ya, imam besar atau nabi. Nah, nanti nabi itulah yang akan berbicara dengan Tuhan sebagai perantaranya. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Allah melihat semuanya itu menyulitkan manusia, menyulitkan anak-anaknya yang telah diciptakannya. Oleh sebab itu dia rela untuk turun, ya, rela turun ke dunia itu melalui Yesus Kristus sebagai manusia. Supaya kenapa? Supaya kita bisa berkomunikasi. Karena kenapa hati Allah itu tidak mau kehilangan anak-anaknya, ya, pasti dicari oleh Allah, ya. Semacam begini, saudara. Saudara, mungkin kalau seandainya saudara ingat masa lalu, mungkin saudara pernah melakukan hal-hal yang mungkin ya menyakitkan Tuhan. Tetapi kenapa saudara saat ini bisa berduduk diam, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan? Itu adalah pekerjaan Allah, saudara, ya. Supaya kenapa? Supaya saudara dan saya itu tidak menjadi orang yang hilang, saudara, ya. Tuhan tarik kembali, saudara, ya. Saya pun demikian, ya. Mungkin sebagian besar kita saudara-saudara pernah mendengarkan kesaksian dari istri saya, saudara, ya. Saya dulu orangnya ya bisa dibilang itu hilang, saudara, di dalam kekristenan. Ya memang Kristen, KTP Kristen, saudara, ya. Saya dilahirkan dari keluarga ya mama saya Kristen, papa saya dulu itu memang kepercayaan. Ya. Nah waktu besar pun saya ya terombang-ambing, saya tidak ada arah, saudara, ya. Jadi ya ke sana hayu, ke sini hayu gitu. Yang penting saya ngerti aja gitu kan. Ya kecuali kalau seandainya bahasanya yang nggak ngerti, saya enggak gitu kan. Nah, hingga sekali waktu ya mungkin ini jalannya Tuhan, ya. Saya dipertemukan oleh istri saya, ya mungkin ya istri saya pun walaupun waktu itu kenal dengan saya, dia juga hanya sebatas jemaat, ya bukannya pengerja, tetapi ini caranya Tuhan. Ya caranya Tuhan, lalu Tuhan membawa saya kemari, ya, ke tempat tinggal di Bekasi ini, dan sehingga akhirnya saat ini saya bisa berada di antara saudara. Kalau seandainya ini tidak terjadi, kalau seandainya Tuhan tidak sayang kepada saya, mungkin Tuhan abaikan, saudara, ya. Saya terserah mau gimana pun terserah gitu, ya. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya menuju kebinasaan. Nah, oleh sebab itu kenapa, saudara, saya pun di belakang ada masa kelam, saudara, ya. Namanya juga orang hidup, saudara, ya. Masa kelam. Ya, saya pun sempat gitu kan ya dimarahi oleh orang tua, membuat kesal orang tua gitu kan. Tetapi saya tidak melihat ke belakang, saudara. Bahkan teman-teman saya atau yang lainnya, saya dibilang madesu, saudara. Tahu madesu, saudara? Madesu itu masa depan suram, saudara. Itu waktu SMA, saudara. Madesu karena memang saya berkumpulnya dengan orang-orang yang memang jauh dari Tuhan, saudara. Nah,
Sehingga pada akhirnya Tuhan tarik saudara ya dari Madesuk itu, jadi ada masa depan yang indah, ya, pengharapan yang indah saudara, ya. Ya memang tidak segampang apa yang kita bicarakan, tidak, itu pun melalui proses saudara. Tetapi ingat saudara, ya, kalau seandainya kita masuk di dalam hadirat Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya, kita ikuti, lambat laun saudara akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan apa yang tidak terpikirkan, seperti yang tadi lagu disampaikan, apa yang tidak terpikirkan di dalam hati, mata, telinga, itu yang disediakan oleh Tuhan. Jadi memang rencana Tuhan itu luar biasa saudara. Kehendak Tuhan luar biasa, tidak akan mengecewakan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kenapa banyak sekali orang yang mengatakan mengikut Tuhan kok begini-gini aja, gitu kan? Nah, mereka itulah yang harus diberikan penjelasan, saudara. Mengikuti Tuhan bukannya berarti kita mencari berkat saja, bukan saudara. Tetapi mengikut Tuhan harus berani memikul salibnya, saudara. Salibnya apa? Yaitu pengorbanan kita. Tuhan ingin melihat pengorbanan kita. Kalau seandainya saudara melihat nabi-nabi yang akhirnya itu hidupnya bahagia, itu melalui proses yang luar biasa, saudara. Mungkin saya berpikir kalau seandainya saya tidak sanggup, saudara. Ya, contoh Ayub, kan? Ayub dari yang kaya, saudara, ya, dari yang kaya sampai habis, saudara, sampai anak istrinya meninggalkan dia, lalu dia pun mengalami sakit penyakit, saudara, tetapi apa yang dia lakukan? Terus memuliakan nama Tuhan. Nah, apa yang dia dapatkan? Yaitu dia diberkati berlipat kali ganda, saudara. Ya. Contoh yang lain, Daud pun demikian. Sebelum menjadi raja yang besar yang dipakai oleh Tuhan, itu proses yang luar biasa, saudara. Ya. Pada zaman itu Daud harus melawan Goliat, saudara. Di mana Daud itu kecil, saudara. Sedangkan Goliat itu besar kayak raksasa, saudara. Itu bagaimana mentalnya, saudara. Itu mentalnya, waduh, itu yang luar biasa. Mungkin kalau seandainya saya berhadapan demikian, ya itu pun ya bimbang juga, saudara. Tetapi Daud bersama dengan keyakinannya, karena dia tahu Allah bersama dia maju, saudara. Nah, begitu juga kita, saudara. Mungkin kita menghadapi masalah yang besar, ya, saudara. Nggak ada masalah yang kecil, ya. Kalau seandainya saya tanya masalah ke A, pasti masalahnya besar bagi si A. Ke si B, masalah pun besar, gitu kan. Tidak ada masalah yang kecil. Tetapi kalau seandainya kita maju, ya, perisai dengan senjata Allah seperti Daud, itu kita akan melewati masalah itu dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang penting kuncinya kita dapat menghadapi masalah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukannya untuk kemuliaan kita semua, saudara, ya, atau kemuliaan diri kita, ya. Nah, jadi ayat 20 ini mengatakan bahwa engkau tidak tahan memandang wajahku, saudara, ya. Jadi ya ternyata dulu itu Musa pun berbicara dengan Tuhan, itu hanya berbicara, saudara, ya. 21, berfirmanlah Tuhan. Ya. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Dia berusaha untuk mendekati, ya, mendekat kepada Musa, saudara, ya. Di sini berkata ada suatu tempat dekatku, hanya bisa dekat, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu, ya. Lalu yang ke-22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat, saudara, ya. Nah, di sini berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu, saudara, ya. Ini kiasan, saudara, ya. Memang waktu zaman dulu itu
apa, ada semacam ya kayak gunung, kayak batu ya ditumpuk-tumpuk jadi gunung, saudara ya. Nah, sebetulnya kiasan gunung batu itu adalah mesbah, ya, mesbah Tuhan. Engkau harus berdiri di atas mesbah. Mungkin di dalam keluarga, saudara berdoa dengan keluarga, bergandeng tangan dengan seisi keluarga, saudara ya. Mungkin di dalam rumah saudara ada orang tua, mungkin ada anak, mungkin istri, mungkin mertua, ya. Ajak berdoa bersama-sama. Gimana kalau seandainya lain dominasi, lain gereja gitu kan? Sebetulnya sama, saudara ya. Kita sama, satu, yaitu kita tertujunya kepada Yesus Kristus. Walaupun mungkin yang satu gereja A, yang satu gereja B, ya, tetapi di situ pada saat kita membangun mesbah atau gunung batu di rumah itu menjadi satu kesatuan, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Itu yang harus kita perhatikan. Gereja, ya saudara, gereja itu perlu bagi kita supaya apa? Supaya membakar roh kita dan kita pun menjadi saluran berkat banyak orang, saudara. Justru yang kita harus mengerti bahwa yang penting kita, ya, yang penting kita ini membangun gunung batu di rumah kita, keluarga kita, ya. Itu yang penting, saudara. Nah, gereja, ya, gereja pun tuntutan kita yaitu untuk memberkati banyak orang, saudara ya. Kita ke gereja, ya kita ya bisa saling menguatkan, itu memberkati, saudara, bukannya hanya khotbah saja, saudara, atau menjadi WL saja untuk memberkati orang, tetapi saudara hadir di situ, mungkin ngobrol-ngobrol, ada seseorang yang mempunyai masalah, saudara memberikan solusi, itu menjadi berkat, saudara. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Justru itulah tandanya kenapa lambang kita itu salib, saudara ya, yaitu kita harus saling mengasihi kepada sesama, saudara. Mengasihi kepada sesama yaitu untuk memberikan kekuatan kepada sesama kita, saudara ya. Nah, lalu yang ke-22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menampakkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ini ternyata, saudara, ya, bahwa Musa bisa bertemu dengan Tuhan, ternyata itu mukanya ditudungi oleh tangan Tuhan, saudara. Jadi dia tidak melihat mukanya, ya, tidak melihat mukanya sampai Tuhan itu lewat. Ya. Di ayat 23, kemudian aku akan menarik lenganku dan engkau akan melihat belakangku. Nah, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Musa melihat belakangnya, saudara ya, belakangnya Allah, saudara. Nah, makanya Musa tidak binasa. Inilah yang saya baru tersingkap, saudara, ternyata ya maaf saja mungkin pemikiran saya gitu ya, khususnya saya itu salah persepsi. Saya pikir Musa itu berbicara muka dengan muka, saudara. Nah, di sini saya ada terbenturnya. Kenapa terbenturnya? Allah itu kita tidak bisa bertatap muka, saudara. Tetapi kenapa Musa bisa, saudara? Ya, Musa bisa atau nabi-nabi yang lain bisa. Saya pikir mereka adalah orang kudus, gitu kan? Ternyata ini rahasianya, saudara. Ternyata Tuhan menutupi wajahnya supaya tidak binasa, saudara ya. Jadi inilah yang saya dapat hikmat, saudara, di dalam firman ini, bahwa pada intinya manusia itu tidak bisa melihat muka Allah, saudara ya. Jadi jangan sampai kita
percaya begitu saja, oh saya sudah melihat Allah, muka Allah, saudara ya. Nah, sedangkan di firman Tuhan itu mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak dapat melihat Allah. Karena kemuliaan nama Allah itu sungguh luar biasa, saudara ya. Nah, kita hanya bisa menyampaikan, berbicara. Kita puji nama Tuhan. Kita zaman dulu dengan zaman sekarang, perjanjian baru itu ya ada perbedaannya, saudara. Kalau perjanjian lama ya, kita harus kalau seandainya kita mau ada masalah, kalau seandainya kita mempunyai kendala atau sakit penyakit gitu kan, harus datang kepada imam ya, karena memang imam itu adalah wakil Allah, utusan Allah, nabi, saudara ya. Tetapi di perjanjian baru, puji nama Tuhan, dengan pengorbanan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus, kita sendiri masing-masing dapat berbicara dengan Allah. Yang penting kita pun mengikuti perintah Tuhan, saudara. Ya, jadi kita bisa langsung berbicara. Makanya saya mengajarkan kepada yang lain, kalau seandainya ada masalah, sakit atau apa, ya, boleh mencari pendeta, boleh, gitu kan. Tetapi jangan mendewakan pendeta. Saudara, kalau seandainya saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara pun sudah diberikan kuasa. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang penting iman saudara itu ditimbulkan, saudara. Saudara, kalau seandainya saudara mengharapkan pendeta, itu pasti kecewa, saudara. Tetapi kalau seandainya saudara datang kepada Tuhan Yesus, tidak akan kecewa, saudara. Saya jamin. Ya, pendeta itu juga namanya manusia, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita semua, kalau seandainya ada masalah, ya kan, ada kendala atau apa, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, saudara. Oleh sebab itu, kenapa saya melihat, mungkin saudara pernah melihat yang Petrus yang mau tenggelam, saudara. Nah, tangan Tuhan Yesus kan menggapai gitu kan, hanya satu menggapai gitu. Ternyata itu Tuhan Yesus menarik. Demikian juga firman Tuhan di sini yang di ayat 23, aku akan menarik tanganku, ya kan? Jadi itulah ya kan manfaatnya. Dan kalau seandainya kita dekat dengan Tuhan, segala sesuatunya pasti saudara akan diberitahukan. Nanti akan bagaimana, ya, nanti kehidupan saudara bagaimana, itu pasti itu dikasih tahu, saudara. Kalau seandainya saudara Tuhan menghendaki jalan B gitu kan, kita A, mungkin kalau seandainya kita terus di jalan A, ujung-ujungnya bisa binasa. Ya, binasa dalam arti bukannya mati ya, saudara, tetapi binasa itu mungkin kita mengalami kesulitan, saudara, ya. Contoh, ya kan, mungkin anak youth ya, anak youth kemarin sudah mendengarkan kesaksian dari Fania, ya. Waktu awal, ya kan, sebelum dia bekerja di OT, itu kan, yang saat ini dia bekerja, dia dapat tawaran di Shopee, saudara ya, di Shopee gitu kan, tetapi dia memang tidak diterima di Shopee itu, sedangkan temannya dengan nilai yang di bawah dia kok diterima gitu. Nah, ini dia bertanya-tanya, dan pada akhirnya inilah yang terjawab, saudara, bahwa pada saat ini ya itu terjadi pengurangan karyawan, saudara. Nah, artinya apa? Kita terkadang kalau seandainya kita berkehendak sesuatu, kalau seandainya kita tidak tersampai, mungkin ada sesuatu
Ya kan? Ada sesuatu yang Tuhan menginginkan yang baik gitu. Kalau seandainya barang ini diambil, saudara akan mengalami hal sesuatu masalah gitu kan. Tapi Tuhan menginginkan yang baik, makanya dikasih yang apa ya, yang lain, saudara ya. Nah, oleh sebab itu ya, mungkin saat ini saudara mengalami hal-hal yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit kan, atau masalah saudara, baik itu dengan keluarga, keuangan, ekonomi saudara. Ya. Mungkin itu saudara ada beberapa hal saudara. Ada juga yang Tuhan ingin melihat kesetiaan, ada juga itu kesalahan kita saudara ya. Oke, kita jangan melihat siapa yang salah, tetapi dalam kondisi saat ini yang terpuruk saudara ya, yang terpuruk kita datang di hadapannya saudara ya. Semacam tadi lagu sebelum firman Tuhan, sujud di dalam altarnya. Sujud aja saudara. Dan saudara jangan bertanya-tanya kenapa mesti sujud, kenapa mesti begini, pokoknya sujud aja, nurutin aja saudara. Ya. Tadi lagu yang sebelum firman itu sungguh luar biasa, ya. Sujud datang di hadapannya. Sehingga apa? Dan pada akhirnya pemulihan akan terjadi saudara, ya. Nah, itulah saudara ya firman Tuhan. Kalau seandainya kita cermati, kalau seandainya kita ikuti, saudara, saya yakin saudara akan diberkati. Anak saudara, pasangan saudara, orang tua saudara, bahkan nanti sampai cucu saudara akan diberkati saudara. Yang penting kita ya nurut kepada Tuhan. Oke, itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Nanti kalau seandainya kita ketemu lagi, kita akan belajar tentang dua loh batu yang baru ya, tentang di Keluaran 34 ya. Kita sama-sama belajar saudara ya. Baik saudara, sebelum melanjutkan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas hari yang begitu indah ya Tuhan, di mana Engkau telah menyediakan kepada kami wadah yang luar biasa ya Tuhan. Urapi kami, jamah kami ya Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat setia kepada Engkau ya Tuhan. Rendahkan hati kami ya Tuhan, terus ya Tuhan, agar hati kami akan menjadi diperbaharui oleh Engkau ya Allahku, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada petugasnya untuk selanjutnya. Oke, beri kemuliaan buat firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan lewat hambanya Pak Johan. Ya, kita bersyukur selalu ya, berkat Tuhan selalu luar biasa. Firman yang luar biasa membuat kita semakin percaya, yakin bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita semua ya. Ya, kita akan masuk ke dalam sesi Tuhan berkati Pak Johan, Tuhan pakai terus lebih luar biasa sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Ya, terima kasih buat semuanya juga yang jadi co-host dan multimedia ya. Tuhan berkati semuanya. Dan yang menjadi WL, Filia, Tuhan berkati. Ya, kita mau masuk ayat hafalan, sudah pada hafal semuanya? Sudah. Sudah. Udah ada suaranya nih, Noel nih. Ya. Oke. Oke, bisa saya mulai? Boleh, Noel. Oke. Kok gambarnya buram-buram. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kasih dan ketertiban. Oke. Dan berkati Noel. Selanjutnya. Yang lainnya lagi ngurusin tetangga di luar, ada lagi acara. Oh iya. Oke. Ya, Tuhan berkati Noel. Ya, Selanjutnya si Gio sudah raise hand. Oke. Ini kameranya. 2 Timotius 1 ayat 7. Hmm. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang Melainkan roh yang. kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, Tuhan berkati Gio. Selanjutnya maminya. Oke. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati Vera. Iya. Selanjutnya Ibu Lipong. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah Iya, benar. Sebab Allah. sebab Tuhan. Sebab Tuhan ya. Sebenarnya sebab Allah ya. sebab Allah. Iya. Oke, selanjutnya Mama deh. Mama. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke, amin. Tuhan berkati, Ma. Ya, selanjutnya. Amin. Siapa nih yang open mic? Enggak ada. Ini Redmi 9C siapa ya? Oh, Fani. Aku, Tante, aku. Oh iya. Oke, Nini sudah siap? Sudah buka mic. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tahu? Iya, dilihatin memang ya. Oke, Tuhan berkati Nini. Selanjutnya, siapa yang sudah siap? Tante Lipong sudah siap. Ya. Silakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah Ya, selanjutnya Filia, silakan. Oke. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangun kekuatan, kasih, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke, maminya belum pulang ya? Belum, Tante. Mama masuk malam. Oke, Tuhan berkati Filia. Ya, selanjutnya siapa yang sudah siap? Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, Tuhan berkati Citaucen. Kasih, amin. Ya. Selanjutnya siapa ya? Siapa yang sudah siap? Oke, melainkan
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya keluarga Pak Darman sudah siap? Siap. Ya, Pak. Siap. Gerak. Siap. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Amin. Selanjutnya 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya Sayang. Ayo, Nathan. Ayo, Nathan. Nathan sayang. Ayo, Fani. Ayo, Fani. Kamu duluan. Oke. Oke, Fani. Silakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, Tuhan berkati Fani. Oke. Selanjutnya Nathan, sudah siap? Siap. Siap.